Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Maka Bapak Kiai Haji Syarif Rahmat, Ketua Umum Padasuka yang saya muliakan, Bapak dari Polda yang saya muliakan, Bapak dari TNI yang saya hormati, pembicara kita Bapak Profesor Anhar Gonggong, Bapak Tubagus Nur Fadil Tirtayasa. Ini kayaknya masih saudara, sama-sama Tirtayasa. Pak Anhar Gonggong ini dari Sulawesi, turunan Syekh Yusuf Makassar, menikah dengan Putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian keturunannya ada di Tirtayasa, juga ada di Afrika Selatan, ada juga di Makassar. Nah, Pak Anhar Gonggong ini adalah cucu dari Sultan Banten, Sultan Tirtayasa, dan ulama besar Syekh Yusuf Makassar. Juga Tengku Mudaqari Al-Kusyasi, beliau cucu dari pendiri atau pembawa Tariqah Syatariyah dari Mekah, dari India, dibawa ke Aceh, kemudian dibawa ke Banten oleh para Sultan Banten juga. Bapak Dr. Sugeng yang saya hormati, para hadirin, para tokoh ini banyak, Pak Kiai Syarif, di belakang ini kiai-kiai, ada Kiai Mukhtar Fatawi, ada Kiai Mujib, ada Kiai Zainal, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan pada hari ini. Juga Gus Fuad Pleret dari Banyumas, ada dari Jogja, ada dari Ampel, dari Surabaya, dan lainnya. Hari ini kita bicara tentang sejarah dan genealogi. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Napoleon Bonaparte, sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati. Menurut Lawrence Durrell, sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang. Saya tidak sepakat dengan Lawrence Durrell. Saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati. Tetapi kita boleh tidak sepakat. Nyatanya, faktanya, ada sejarah atau ada narasi yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tetapi ketika dibuktikan secara ilmu sejarah, maka gagal total untuk dikatakan sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis. Ilmu genealogi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu genealogi merupakan ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris, scientific dividend, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah kita taken for granted, menerima begitu saja. Harus dibuktikan. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu, baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab, umpama tentang baginda Nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kita harus uji di meja
scientific, harus dibuktikan secara ilmiah berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama, bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia dari klan Ba'alawi yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi, baik dari manuskrip zaman masa lalu sesuai dengan zamannya maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian saya pilah mana sumber-sumber yang primer. Adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya atau ditulis oleh orang lain tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu, atau sumber itu tidak sezaman tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri aja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Zahra bin Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya. Dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui pelacakan kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini lulus tes uji petik dari kitab nasab. Kemudian menurut keluarga Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi. Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah leluhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi besar Muhammad SAW. Ini nasab mereka dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama
Alwi yang disebut sebagai anak